Shalom, perkenalkan nama saya Asmirana Erin Tamungku. Saya dari kelas B dengan NIM 250101021. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang gereja di Indonesia pada abad ke-16 hingga 17. Pada abad ke-16 hingga 17, Indonesia mengalami perubahan besar dalam bidang agama, perdagangan, dan politik. Masa ini menjadi awal berkembangnya agama Kristen secara luas di Nusantara melalui kedatangan bangsa-bangsa Eropa, yaitu Portugis dan Belanda. Penyebaran Kekristenan pada masa ini tidak hanya bertujuan untuk memberitakan Injil, tetapi juga sangat berkaitan dengan kepentingan ekonomi, perdagangan rempah-rempah, dan perluasan kekuasaan kolonialisme. Oleh karena itu, sejarah perkembangan gereja pada masa ini tidak dapat dipisahkan dari sejarah kolonialisme di Indonesia. Pada akhir abad ke-15, bangsa-bangsa Eropa melalui mencari jalur baru menuju Asia setelah jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani. Pada tahun 1453, mereka ingin memperoleh rempah-rempah secara langsung tanpa melalui perdagangan Arab dan Asia. Indonesia, khususnya Kepulauan Maluku, dikenal sebagai penghasilan cingke dan pala yang sangat bernilai di Eropa. Oleh sebab itu, Portugis menjadi bangsa Eropa pertama yang datang ke Nusantara. Kedatangan Portugis pada tahun 1511, Portugis berhasil merebut Malaka yang merupakan pusat perdagangan di Asia Tenggara. Pada tahun 1512, Portugis tiba di Kepulauan Maluku. Selain berdagang, Portugis membawa para imam dan misionaris Katolik untuk menyebarkan agama Kristen. Moto Portugis pada masa itu dikenal dengan sangat good, glory, dan gospel, yaitu God yang berarti mencari kekayaan, glory mencari kekayaan dan kekuasaan, sedangkan gospel menyebarkan Injil. Franciscus Xaverius, tokoh misionaris Katolik yang paling terkenal adalah Franciscus Xaverius. Beliau datang ke Maluku pada tahun 1546 hingga 1547. Setelah sebelumnya melayani di Goa, India. Pelayanan meliputi Ambon, Ternate, Morotai, Halmahera, serta beberapa pulau sekitarnya. Dalam pelayanan beliau, yaitu yang pertama memberitakan Injil, yang kedua membaptis ribuan orang, yang ketiga mendirikan sekolah-sekolah sederhana, yang keempat mengajar doa dan ajaran dasar iman Kristen, dan yang terakhir meliputi guru-guru lokal agar dapat meneruskan pelayanan. Pelayanan Franciscus Xaverius menjadi salah satu dasar berkembangnya gereja Katolik di Indonesia bagian timur. Yang kedua, perkembangan gereja Katolik. Pada abad ke-16, gereja Katolik berkembang terutama di wilayah yang dikuasai Portugis. Wilayah yang penyebaran utamanya meliputi Maluku, Flores, Timor, Solor, sebagian Sulawesi, dan beberapa daerah di Nusa Tenggara. Perkembangan gereja Katolik didukung oleh, yaitu yang pertama, hubungan balik Portugis dengan beberapa raja lokal. Yang kedua, pembangunan gereja. Yang ketiga, pendidikan melalui sekolah misi. Dan yang terakhir,
pelayanan para imam dan biarawan. Beberapa penguasa lokal menerima agama Katolik karena yang pertama ingin menjalani hubungan dengan Portugis, yang kedua memperoleh perlindungan militer, serta memperkuat posisi politik kerajaan mereka. Hambatan perkembangan gereja Katolik. Perkembangan gereja Katolik tidak selalu berjalan lancar. Hambatan yang dihadapi antara lain yaitu yang pertama, persaingan dengan kerajaan-kerajaan Islam, terutama Kesultanan Ternate dan Aceh. Yang kedua, konflik politik antara Portugis dan kerajaan lokal. Berikut perlawanan masyarakat terhadap kekuasaan Portugis, persaingan perdagangan rempah-rempah, dan peperangan yang menyebabkan beberapa pusat misi mengalami kemunduran. Akibat berbagai konflik tersebut, perkembangan gereja Katolik di beberapa daerah menjadi terhambat. Yang ketiga, masuknya Belanda dan perkembangan gereja Protestan. Pada awal abad ke-17, terjadi perubahan besar dalam sejarah gereja di Indonesia. Pada tahun 1402, Belanda mendirikan VOC atau Persekutuan dengan Hindia Timur. Tujuan utama VOC yaitu menguasai perdagangan rempah-rempah, memperoleh keuntungan ekonomi, dan memperluas wilayah kekuasaan Belanda. Walaupun tujuan utamanya adalah perdagangan, VOC juga mendukung perkembangan gereja Protestan. Setelah Belanda berhasil menguasai wilayah-wilayah yang sebelumnya dikuasai Portugis, banyak gereja Katolik diambil alih dan dijadikan gereja Protestan. Gereja Protestan yang berkembang mengikuti ajaran reformasi yang dipelopori oleh Martin Luther dan terutama tradisi gereja reformasi Belanda atau Calvinis. Pelayanan gereja Protestan. VOC mendatangkan yaitu yang pertama pendeta, yang kedua guru agama, yang ketiga pentua, yang terakhir guru sekolah. Tugas mereka meliputi yaitu yang pertama memberitakan Injil, yang kedua memimpin ibadah, yang ketiga mengajar katekisasi, membaptis, dan yang keempat mendidik anak-anak, dan yang terakhir membuka sekolah. Di beberapa daerah melalui diterjemahkan bagian-bagian Alkitab dan bahan pengajaran ke dalam bahasa daerah agar lebih mudah dipahami masyarakat. Yang keempat, hubungan gereja dengan pemerintah kolonialisme pada masa VOC. Gereja tidak berdiri secara mandiri, tetapi gereja berada di bawah pengawasan pemerintahan kolonialisme, sehingga kebijakan gereja sering mengikuti kepentingan VOC. Tugas gereja pada masa itu meliputi yaitu yang pertama mengajarkan agama Kristen, yang kedua membuka sekolah, yang ketiga mengajarkan membaca dan menulis, mencatat kelahiran, mencatat pernikahan, mencatat kematian, dan membimbing kehidupan rohani masyarakat. Pendeta sering kali berstatus sebagai pegawai VOC sehingga pelayanan gereja dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah kolonialisme. Akibatnya, sebagai masyarakat menganggap agama Kristen sebagai bagian dari kekuasaan Belanda, sehingga muncul
penolakan terhadap penyebaran agama di beberapa daerah. Yang berikut, dampak perkembangan gereja pada abad ke-16 hingga 17. Dampak positif, perkembangan gereja membawa beberapa pengaruh positif. Antara lain, yang pertama, berdirinya gereja-gereja Kristen pertama di Indonesia. Yang kedua, perkembangannya pendidikan melalui sekolah-sekolah misi. Dan yang ketiga, meningkatnya kemampuan membaca dalam menulis masyarakat. Yang keempat, mulainya penerjemahan ajaran Kristen dan bagian-bagian Alkitab di dalam bahasa daerah. Yang berikut, lahirnya tenaga-tenaga pengajar dan pelayan gereja di masyarakat lokal. Terbentuknya komunitas-komunitas Kristen yang bertahan hingga sekarang. Dampak negatifnya yaitu, selain membawa manfaat, perkembangan gereja juga menimbulkan beberapa dampak negatif, yaitu yang pertama, agama Kristen sering dikaitkan dengan perjalanan dengan penjajahan dan kolonialisme. Yang kedua, terjadinya konflik antar bangsa Eropa dengan kerajaan-kerajaan lokal. Yang ketiga, persaingan antar gereja Katolik dan gereja Protestan. Yang keempat, beberapa masyarakat menerima agama Kristen karena tekanan politik atau kepentingan ekonomi, bukan karena kekayaan pribadi. Dan yang terakhir, menimbulkan perpecahan di beberapa wilayah akibat persaingan kekuasaan. Yang keenam, strategi penyebaran kekristenan. Penyebaran kekristenan pada abad 16 hingga 17 tidak hanya dilakukan melalui pemberitaan Injil, tetapi juga menggunakan berbagai pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat. Melalui perdagangan, kedatangan Portugis dan Belanda pada awalnya bertujuan untuk berdagang rempah-rempah. Dari hubungan dengan tersebut, mereka mulai memperkenalkan agama Kristen pada masyarakat lokal. Banyak perdagangan yang sekaligus menjadi pendukung kegiatan misi. Melalui pendidikan, para misionaris mendirikan sekolah-sekolah sederhana untuk mengajarkan, yaitu yang pertama membaca, menulis, berhitung, doa-doa Kristen, dan ajaran dasar Alkitab. Sekolah menjadi sarana penting untuk memperkenalkan iman Kristen pada generasi muda. Berikut, melalui pelayanan sosial, para misionaris juga memberitakan pelayanan kepada masyarakat melalui yang pertama, membantu orang sakit, yang kedua merawat anak-anak, yang ketiga membimbing keluarga, yang keempat memberikan pendidikan moral. Pendekatan ini membuat masyarakat mulai mengenal ajaran Kristen secara lebih dekat. Yang berikut, melalui kerjasama dengan raja-raja lokal. Beberapa kerajaan menjalani hubungan baik dengan Portugis atau Belanda karena kepentingan perdagangan maupun keamanan. Ketika seorang raja menerima agama Kristen, seringkali rakyatnya juga mengikuti agama yang dianut oleh pemimpinnya. Yang berikut tokoh-tokoh penting, yaitu yang pertama, Franciscus Axperius, misionaris Katolik dari Serikat Yesus atau Jesuit. Yang berikut datang ke Maluku pada tahun 1546.
mengajar iman Kristen kepada masyarakat, mendirikan sekolah-sekolah sederhana, membaptis ribuan orang, dianggap sebagai pelopor misi Katolik di Indonesia bagian timur. Yang berikut, peran pendeta Rose. Belanda mengirim banyak pendeta Protestan ke Indonesia karena mereka bertugas yaitu memimpin ibadah, mengajar katekisasi, dan melatih guru jemaat, mendirikan sekolah, dan menerjemahkan bahan ajaran Kristen. Tantangan gereja pada masa itu yaitu perkembangan gereja menghadapi banyak tantangan antara lain jarak antar pulau. Indonesia terdiri atas ribuan pulau sehingga perjalanan sangat sulit. Banyak daerah hanya dapat dijangkau menggunakan kapal layar. Berikut perbedaan bahasa. Masyarakat memiliki banyak bahasa daerah sehingga para misionaris harus mempelajari bahasa setempat agar dapat mengajarkan Injil dengan baik. Yang berikut adat istiadat. Setiap daerah memiliki budaya dan percakapan dan kepercayaan yang berbeda. Para misionaris harus menyesuaikan cara pelayanan tanpa menghilangkan ajaran pokok kekristenan. Yang berikut penyakit. Banyak misionaris meninggal karena penyakit tropis seperti malaria dan demam. Yang berikut peperangan. Konflik antar Portugis, Belanda, kerajaan-kerajaan lokal, dan kerajaan Islam sering menghambat pelayanan gereja. Yang berikut pengaruh terhadap kebudayaan. Perkembangan gereja juga membawa perubahan dalam kehidupan masyarakat. Beberapa pengaruhnya antara lain yaitu berkembangnya tradisi membaca, munculnya lagu-lagu rohani dalam bahasa daerah, perkembangannya pendidikan formal melalui digunakannya tulisan Latin di beberapa daerah. Akhirnya tradisi pencatatan kelahiran, pernikahan, dan kematian. Namun ada pula budaya lokal melalui ditinggalkan karena dianggap tidak sesuai dengan ajaran Kristen. Yang berikut warisan gereja pada abad 16 hingga 17. Hingga saat ini, perkembangan gereja pada abad 16 hingga 17 masih meninggalkan warisan yang dapat dilihat seperti berdirinya jemaat-jemaat tertua di Maluku, Nusa Tenggara, dan wilayah timur Indonesia. Peninggalan gereja-gereja tua, sekolah-sekolah Kristen, penggunaan bahasa daerah dalam ibadah, berkembangnya berbagai sinode gereja di Indonesia. Warisan tersebut menjadi dasar pertumbuhan gereja-gereja di Indonesia pada abad berikutnya. Nilai yang dapat dipelajari sebagai orang Kristen masa kini, ada beberapa pelajaran penting yang dapat diambil, yaitu yang pertama, semangat memberitakan Injil dengan kasih, pentingnya pendidikan bagi perkembangan gereja, menghargai